Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari kelompok 8 yang beranggotakan Anggun Pratiwi dengan BP 20.13530 089, Dewi Sartika dengan BP 20.13530 031, Jeki Maulana dengan BP 20.13530 082, Priscilla Tera Putri dengan BP 20.13530 058. Kami di sini akan memaparkan hasil diskusi kami yang bertemakan standar costing dan pengukuran kinerja manajemen. Materi yang pertama yaitu apa itu standar costing. Menurut salah satu ahli yaitu Mulyadi, standar costing merupakan biaya yang ditentukan di muka, yang merupakan jumlah biaya yang seharusnya dikeluarkan untuk membuat satu satuan produk atau untuk membiayai kegiatan tertentu. Di bawah asumsi kondisi ekonomi, efisiensi, dan juga faktor lainnya. Standar cost atau biaya standar adalah biaya yang seharusnya terjadi di masa yang akan datang untuk membuat suatu satuan produk yang ditentukan terlebih dahulu dalam asumsi kondisi ekonomi tertentu. Materi selanjutnya yaitu kegunaan standar cost. Di sini ada 4 kegunaannya. Yang pertama yaitu standar cost merupakan alat penting dalam menilai pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan sebelumnya. Yang kedua yaitu merangsang pelaksanaan dalam melaksanakan pekerjaan dengan efektif. Yang ketiga yaitu sistem biaya standar akan memberikan pedoman kepada manajemen berapa biaya yang akan dikeluarkan. Dan yang terakhir yaitu biaya standar membantu perencanaan dan pengendalian operasi. Kekurangan standar cost. Yang pertama, tingkat ketaatan dan kelonggaran standar tidak dapat dihitung dengan tepat. Meskipun telah ditetapkan dengan jelas jenis standar apa yang dibutuhkan oleh perusahaan. Yang kedua, seringkali standar cenderung menjadi kaku atau tidak fleksibel, meskipun dalam jangka waktu pendek. Yang ketiga, perubahan standar menimbulkan masalah persediaan, namun jika standar sering diperbaiki, hal ini menyebabkan kurang efektifnya standar tersebut sebagai alat mengukur pelaksana. Tetapi jika tidak diadakan perbaikan standar, padahal telah terjadi perubahan yang berarti dalam produksi, maka akan terjadi pengukuran pelaksanaan yang tidak tepat dan tidak realistis. Tipe-tipe biaya standar. Yang pertama, berdasarkan faktor tingkat harga. Yang kedua, berdasarkan faktor tingkat prestasi. Yang ketiga, berdasarkan faktor tingkat produksi. Penentuan harga pokok standar. Yang pertama, standar cost, standar biaya bahan, standar biaya tenaga kerja, dan standar biaya overhead pabrik. Analisis varians atau selisih pada standar cost. Harga pokok standar varians selisih dihitung untuk tiap elemen biaya, yaitu yang pertama selisih bahan, selisih tenaga, dan selisih BOP. Dengan cara menghitung antara standar dengan sesungguhnya, selisih pada umumnya terdapat dua jenis, yaitu yang pertama selisih menguntungkan favorable dan selisih tidak menguntungkan unfavorable. Pengukuran kinerja manajemen. Pengukuran kinerja adalah proses penilaian kemajuan pekerjaan terhadap tujuan dan sasaran yang telah ditentukan sebelumnya, termasuk informasi atas efisiensi penggunaan sumber daya dalam menghasilkan barang dan jasa, kualitas barang dan jasa, hasil kegiatan dibandingkan dengan maksud yang diinginkan, efektif tindakan dalam mencapai tujuan. Dapat disimpulkan bahwa pengukuran kinerja dapat dijadikan sebagai ukuran keberhasilan suatu organisasi dalam kurun waktu tertentu. Dalam hasil pengukuran kinerja dapat dijadikan sebagai masukan untuk perbaikan dan peningkatan di masa yang akan datang. Kesulitan dalam mengimplementasikan sistem pengukuran kinerja manajemen. A. Korelasi yang buruk antara ukuran non-keuangan dan hasilnya. B. Terpaku pada hasil keuangan. C. Ukuran-ukuran tidak terpengaruh. D. Terlalu banyak pengukuran. E. Kesulitan dalam menerapkan trade-off.
Arti penting pengukuran kinerja manajemen. Pengukuran kinerja mempunyai arti yang sangat penting bagi organisasi untuk memotivasi karyawan untuk mencapai tujuan organisasi, dasar untuk mengevaluasi kinerja organisasi. Baiklah, saya akan membacakan materi selanjutnya. Sistem pengukuran kinerja perusahaan dengan konsep balance scorecard. Balance scorecard merupakan suatu sistem manajemen dan pengadilan secara cepat, tepat, dan komprehensif. Dapat memberikan pemahaman kepada manajemen tentang performa bisnis, yaitu perspektif kenangan pelanggan, proses bisnis dalam perusahaan, serta proses pembelajaran dan pertumbuhan. Balance scorecard dikembangkan untuk menghubungkan tolak ukur bisnis dengan strategi perusahaan. Yang pertama, karakteristik balance scorecard. 1. Instrumen pengukuran kinerja manajemen yang multidimensional. 2. Perspektif banyak stakeholder. 3. Implementasi misi dan strategi. 4. Manajemen by objektif. 5. Operasional konkret. 6. Seimbang. 7. Hubungan sebab akibat. 8. Sistem manajemen era informasi. 9. Lead indikator. 10. Top down inbound. 11. Strategi business unit atau SPBU. 2. Ada 4 perspektif dalam balance scorecard. Yang pertama, perspektif keuangan. Kedua, perspektif pelanggan. Ketiga, perspektif proses bisnis internal. 4. Perspektif pembelajaran dan pertumbuhan. Adapun tujuan pengukuran kinerja manajemen. Ada 3 bagian. Yang pertama, memberikan masukan untuk keputusan sumber daya manusia seperti promosi, transfer, dan pemutusan hubungan kerja. 2. Memberikan umpan balik atau feedback kepada karyawan mengenai sebagaimana pandangan organisasi terhadap kinerja mereka. 3. Sebagai dasar dalam memberikan kompensasi yang mencakup peningkatan balas jasa, bonus, karyawan, dan kenaikan lainnya dalam gaji. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Sekian presentasi dari kelompok kami. Semoga dengan adanya presentasi ini dapat menambah wawasan kita semua. Mohon maaf jika ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.